di mana sebanyak 14 orang dinyatakan hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan 6 orang diantaranya dinyatakan tewas. Ya, petugas Gul Karmat DKI Jakarta menemukan 2 jenazah baru dalam kebakaran di Plaza Glodok pada Jumat pagi. Kondisi jasad disebut sudah menyatu dengan puing bangunan dan sulit teridentifikasi. Hingga kini total korban tewas mencapai 6 orang. 3 diantaranya sudah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan DNA. Per Jumat pagi, ini proses pendinginan masih berlanjut bersamaan dengan evakuasi korban. Sementara korban yang dinyatakan hilang sebanyak 14 orang. Tepat di pukul 07 ya, 07 itu anggota rescue penyelamat dari tim pemadam Sudin Jakarta Barat menemukan 2 dengan posisi terpisah. Inilah pentingnya pengalaman ya, insting penilaian dari tim-tim kami itu dengan kejeliannya ya, karena memang saya laporkan kondisi dari jasad ini sudah menyatu dengan puing-puing, jadi sulit dikenali dan akses untuk menuju ke lokasi itu sudah tertimpa baja-baja, jadi udah dalam arti sulit untuk menjangkau itu. Tapi alhamdulillah update-nya dari semalam jam 00 itu 13 lewat jam 00 ada 1 laporan jadi masuk jadi 14. Dari 14 yang dilaporkan masyarakat ini kemarin sudah 4 kita indikasikan ketemu. Hari ini pagi ini Pemirsa, sebanyak 5 jenazah korban kebakaran Glodok dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang sulit dikenali secara visual. Sebanyak 5 jenazah dari korban meninggal dunia akibat kebakaran di Glodok Plaza telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru menyebut proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang terbakar dalam kondisi sulit untuk dikenali secara visual langsung. Jenazah, 5 kantong jenazah, di mana sejak kemarin siang jam 16 kami terima 1, terus kemarin jam 20 kami terima 2, dan hari ini kami terima 2 lagi sehingga totalnya ada 5 kantong jenazah. Ada 1 orang keluarga yang sampai saat ini sudah melaporkan kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Dan kami nanti akan bekerja sama dengan Inavis, Puslafor, Biro Dokpol Pusdokes Polri untuk melakukan pemeriksaan ke-5. Dan bisa berikut kami hadirkan 14 nama yang dilaporkan hilang atas kejadian kebakaran Glodok Plaza. Dan bisa seperti apa perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza siang hari ini? Ada rekan Syahreza Zanski di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan Amrina Rida di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun kita terlebih dahulu ke Syahreza. Syahreza, gimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan informasinya. Ya, Togi dan juga pemirsa, selamat siang. Baru saja informasi yang kami terima pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat,
2 jenazah baru saja dievakuasi dari dalam gedung Plaza Glodok di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Namun, Togi, saya ingin memperlihatkan Anda bahwasanya inilah situasinya di tempat kejadian perkara kebakaran di Plaza Glodok pada hari ini, di mana ini menciptakan beberapa puing yang berserakan tentunya imbas daripada terjadinya kebakaran dari lantai 7 yang merupakan tempat diskotik, dan ini merembet apinya ke lantai atas, ke lantai 8 yang merupakan tempat kafe, dan naik lagi ke lantai 9. Artinya memang api asalnya dari lantai 7 lalu merembet ke lantai 8 dan juga lantai 9. Dan inilah situasinya di beberapa jalan di beberapa jalan, maksudnya di area TKP. Inilah situasinya, sudah terbentang garis polisi dan banyak sekali abu ataupun bahkan kepulan asap yang sedikit tentunya menandai bahwasanya proses pendinginan hingga saat ini masih berlanjut, Togi dan juga pemirsa, mengingat hari ini proses evakuasi masih berlangsung, evakuasi dan pendinginan, sehingga kami juga melihat ada beberapa personil yang masih beraktivitas lalu lalang ke dalam gedung untuk mencari beberapa korban yang dilaporkan hilang, mengingat ada sebanyak 14 korban yang dinyatakan hilang pada peristiwa kali ini, di mana untuk informasi yang kami terima ada 6 orang yang dinyatakan tewas, di mana 5 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun satunya lagi masih dievakuasi, mengingat beberapa jasad daripada korban tewas ini mengalami sudah tertumpuk oleh beberapa puing-puing, dan juga ada juga yang hancur jenazah, sehingga ini menyulitkan proses identifikasi dari pihak Dokpol Polda Metro Jaya dan juga pihak Gulkarmat serta pihak BPBD begitu. Dan inilah situasinya, Togi dan juga pemirsa, hancur lebur di kawasan Plaza Glodok, tentunya tidak menyisakan berbagai barang yang masih berguna, dan kini situasinya di lantai dasar sudah dibentangkan garis polisi, dan memang ada 6 orang yang tewas hingga saat ini. Dan tepat di beberapa layar kaca Anda, Togi dan juga pemirsa, kami melihat ada beberapa orang yang masih datangi posko di tepat kiri saya, Togi dan juga pemirsa. Banyak sekali para petugas, baik itu BPBD, dari Polda Metro Jaya ataupun dari Gulkarmat yang masih berkoordinasi untuk bisa mencari korban yang dinyatakan masih hilang. Ada sebanyak 14 orang yang mengalami dinyatakan hilang tentunya, dan 6 orang tewas, dan di mana 5 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan memang, Togi dan juga pemirsa, itulah bisa Anda lihat di layar kaca, itu adalah papan informasi mengenai korban yang hilang. Banyak sekali kami melihat ada keluarga korban yang mendatangi area pusat informasi. Di sini ada pos Kotis dan juga ada pos kesehatan dari Puskesmas Taman Sari. Banyak sekali informasi yang berkembang di sini. Ada 14 orang yang dinyatakan hilang pada hari ini dan 5 korban tewas tentunya. Dan ada posko kesehatan dan juga ada pihak BPBD tentunya masih berkoordinasi dengan beberapa masyarakat, baik itu keluarga korban dan berbagai pihak lainnya. Tentunya Togi dan juga pemirsa, mengenai kebakaran ini masih diinvestigasi penyebab dan akibatnya, namun diduga api berasal dari lantai 7 hingga menyulut ke lantai 8 dan juga lantai 9 yang ini berujung pada 6 orang yang dinyatakan tewas, namun 5 diantaranya sudah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, satunya lagi masih dalam proses evakuasi yang kini masih berlangsung. Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syareza atas informasinya. Selanjutnya kita ke Respori, sudah ada rekan Amrina. Amrina, silakan dengan laporannya. Ya, Togi dan juga pemirsa, hingga kini untuk proses identifikasi dari korban meninggal dunia akibat kebakaran di Glodok Plaza ini masih terus berlangsung di RS Polri Kramat Jati, dan di sini sudah ada dikonfirmasi 5 jenazah dari korban meninggal dunia yang tiba di instalasi kedokteran forensik RS Polri Kramat Jati, di mana 3 diantaranya ini tiba kemarin malam, dan untuk 2 lainnya ini baru saja tiba pada tadi pagi sekira pada pukul 9.45 dan dibawa dari Glodok Plaza ke instalasi kedokteran
Kedokteran Forensik RS Polri Kramat Jati menggunakan 2 ambulans, yakni ambulans dari DVI Polri dan juga ambulans dari BPBD. Nah, untuk saat ini informasi yang kami dapatkan adalah untuk proses identifikasi sudah berlangsung sejak pagi tadi begitu, dan dikarenakan kondisi dari 5 jenazah yang dibawa ke RS Polri Kramat Jati ini memang terbakar dan sulit untuk diketahui dan juga dikenali secara visual langsung, maka untuk proses identifikasi ini tadi sudah dikonfirmasi oleh Kepala Rumah Sakit Brigjen Pol Primaheru akan menggunakan metode pemeriksaan DNA, yakni dengan membandingkan ataupun juga menyocokkan sampel DNA dari korban ataupun juga jenazah dengan sampel DNA dari keluarga yang melaporkan. Dan sepertinya dikarenakan menggunakan pemeriksaan DNA yang membutuhkan ketepatan, maka untuk waktu identifikasi ini akan membutuhkan beberapa hari hingga kemungkinan ada 1 minggu waktu yang dibutuhkan oleh pihak RS Polri Kramat Jati untuk melakukan proses identifikasi ini. Dan dari pihak RS Polri Kramat Jati ini pun juga bekerja sama dengan Inavis lalu juga Puslap Polri untuk bisa melakukan proses identifikasi ini. Sejauh ini telah dikonfirmasi baru ada 1 keluarga dari korban kebakaran di Glodok Plaza yang telah melaporkan dan juga memberikan berkas dan ikut melakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas dari korban ini. Namun memang dari pihak rumah sakit ini mempersilahkan kepada keluarga yang merasa kehilangan untuk melapor ke pihak DVI Polri ataupun juga ke RS Kramat Jati apabila merasa membutuhkan ataupun juga ikut serta dalam proses identifikasi ini. Dan sejauh ini sudah ada 14 orang hilang yang dikonfirmasi belum ditemukan dan juga belum dapat dipastikan apakah 5 jenazah yang berada di instalasi forensik RS Kramat Jati ini merupakan bagian dari 14 orang hilang tersebut begitu. Karena untuk identitasnya masih harus menunggu identifikasi. Memang oleh karena itu proses identifikasi ini sangat penting bagi pihak keluarga dan juga sangat penting untuk mengetahui bagaimana langkah selanjutnya terkait dengan kebakaran ini. Kami pun sampai sekarang masih menunggu begitu sejauh mana progresnya, dan tentunya kita berharap agar proses identifikasi di RS Polri Kramat Jati ini bisa berlangsung dengan aman dan juga cepat karena ditunggu oleh banyak pihak, baik pihak keluarga ataupun juga dari pihak-pihak lainnya. Togi. Baik, terima kasih Amrina Rida atas informasinya melaporkan langsung dari RS Polri Kramat Jati. Dan sebelumnya sudah ada Syahreza Zanski dari Plaza Glodok, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, wisata hanya berdatangi Glodok Plaza. Keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza juga mendatangi Rumah Sakit Polri Jakarta. Keluarga menyebut korban sempat berkomunikasi dengan suaminya 30 menit sebelum insiden kebakaran terjadi. Keluarga Ade Aryati, salah satu korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran hebat di Glodok Plaza, mendatangi ruang jenazah RS Polri Kramat Jati guna mencari tahu 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang sudah berada di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati. Korban merupakan karyawan di bagian kasir di lokasi terjadinya kebakaran yang pada malam hari atau malam kejadian sedang berada di lokasi. Menurut keluarga, korban masih berkomunikasi dengan suaminya sekitar 30 menit sebelum kejadian. Pasca kejadian, keluarga hanya mendapatkan informasi dari 2 rekan kerja korban bahwa korban terpisah dari 2 rekannya saat berusaha keluar dari lokasi kebakaran. Pihak keluarga pun kini masih terus berusaha mencari tahu keberadaan Ade Aryati dengan mendatangi posko di lokasi kejadian serta mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita ditelepon sama mertua sekitar pukul 10:30 lah. Kita langsung menuju ke TKP itu sekitar jam 11 lewat atau setengah 12. Kita sempat nyari, kita konfirmasi pihak ke suami sama adek yang udah nyampe duluan di sana. Sempat ketemu dengan rekan-rekan kerjanya? Sempat. Sempat cerita apa mereka gitu Pak? Mereka bercerita sama gitu, kayak misalkan dia sempat bertiga gitu atau berdua bareng, entah di suatu tempat dia berpencar katanya. Oh, berarti sempat melarikan diri sama-sama saat api udah muncul. Ya, sementara itu sejumlah orang lainnya juga mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza Jakarta. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam.
Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Bahkan masih ada yang belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Ariati yang tidak kembali ke rumah. Dari sini atau sebagai pengunjung itu, Pak? Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa itu, Pak? Kalau sama saya sih, apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Nggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah ini udah dibilang kan dari situ namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade. Sebelumnya pada Kamis pagi ada 5 orang yang dinyatakan hilang. Namun pada Kamis sore, korban hilang akibat kebakaran ini bertambah menjadi 8 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.